Bante dengan membacakan Aradhana Dhammadesana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampima Paja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Amoghang diwasang kaira apena bahugenawa yang wijahaterating tadunang tasa jiwitang. Janganlah menyia-nyiakan harimu, apakah banyak atau sedikit, karena sebanyak siang dan malam yang berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Selamat malam. Namo Buddhaya. Pemimpin puja yang saya hormati, Bapak Ibu, para upasaka upasika, semuanya juga yang saya hormati. Pada malam hari ini, kita bersama-sama melakukan satu kebajikan di tempat ini. Bapak Ibu para upasaka upasika datang dari tempat masing-masing dan berkumpul di sini tentu dengan tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu melakukan kebajikan. Ini kesempatan yang sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Karena kita sudah mengalahkan beberapa hal. Yang pertama, biasanya manusia itu punya banyak alasan. Orang malas itu banyak alasan. Ketika diajak untuk berbuat bajik, nanti. Tetapi luar biasa, di wihara ini tidak hanya menyediakan puja bakti umum di hari Minggu. Pada hari Sabtu malam Minggu juga, para Bapak Ibu upasaka upasika bisa datang. Mungkin pada hari Minggunya berhalangan datang, hari ini juga bisa datang. Luar biasa.
Apalagi malam hari ini banyak orang lagi mempersiapkan dirinya untuk menyambut tahun baru. Kalau diajak ke wihara, refreshing Bante. Satu alasan. Diajak lagi hujan Bante. Diajak lagi capek Bante. Terkadang umat Buddha pandai membuat alasan. Apalagi karena COVID. Bante, tidak mesti datang ke wihara. Sekarang kan online. Bisa di rumah, baca parita, dengarkan dhamma. Dijadikan alasan lagi. Itu beberapa alasan untuk tidak melakukan kebajikan. Satu kesempatan telah hilang. Kemudian hal lain, ketika diajak berbuat bajik, nanti tunggu waktu tua. Sekarang masih muda, waktunya untuk menikmati kehidupan. Bapak Ibu, tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya kita kuat. Kita yang hari ini merasa kuat. Kita yang hari ini merasa hebat. Kita yang hari ini merasa sehat. Hari esok belum tentu seperti hari ini. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu memiliki kesempatan yang baik. Sedang berusaha menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya masing-masing. Karena bahagia itu ada di sini, tepat di dalam diri kita. Tepat berada di dalam batin kita. Tidak jauh, hanya saja kita mengabaikannya. Jika Bapak Ibu dengan penuh keyakinan dan semangat, serta kesungguhan hati, datang ke tempat ini untuk melakukan kebajikan, membaca parita dan bermeditasi, maka saya yakin dan percaya, di atas kursi tepat Bapak Ibu itu duduk, Bapak Ibu bisa memperoleh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Karena bahagia yang sesungguhnya ada di dalam batin kita masing-masing. Itu sebabnya tempat ini dibangun dengan megah. Umat Buddha supaya bisa datang beribadah. Bukan untuk membuat masalah. Bapak Ibu datang, kita datang ke wihara untuk beribadah supaya batin kita indah. Batin kita bahagia. Ketika para Bapak Ibu, para upasaka upasika datang ke wihara untuk berdana makan kepada sangga misalnya, kepada para biku misalnya, berusaha untuk menjalankan sila dengan baik, dan juga berusaha mengembangkan batin melalui bawana. Pada saat itu juga Bapak Ibu sedang menciptakan apa itu bahagia, apa itu kedamaian. Karena bahagia itu ada dua jenis, ada dua macam.
Bahagia secara jasmani, ya tubuh jasmani, dan juga bahagia secara batin. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia secara tubuh jasmani, cukup Bapak Ibu memberikan 4 kebutuhan pokok. Maka tubuh akan nyaman dan bahagia. Tubuh diberikan pakaian supaya tidak kedinginan dan kepanasan. Tubuh diberikan makanan supaya tidak lapar dan kehausan. Tubuh diberikan tempat tinggal supaya aman. Dan tubuh diberikan obat-obatan supaya bisa bertahan lama. Dengan kita memiliki 4 kebutuhan pokok ini, maka tubuh sudah bisa nyaman, sudah bisa damai dan bahagia. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, kebahagiaan secara 4 kebutuhan pokok ini tidak bertahan lama. Tidak seutuhnya memberikan kepuasan. Tidak seutuhnya memberikan kebahagiaan. Karena masih dicengkram oleh perubahan. Sewaktu-waktu kebahagiaan itu bisa berubah. Sehingga kebahagiaan pun yang dirasakan pun akan berubah. Misalnya, mendambakan kebahagiaan yang dimiliki melalui tubuh dan pakaiannya. Ketika tubuhnya mengalami perubahan dan pakaiannya itu sudah tidak muat mungkin, atau lecet atau kotor, maka kebahagiaannya juga ikut berubah. Oleh karena itulah, Sang Buddha juga mengutamakan kebahagiaan secara batin. Kebahagiaan secara batin ini, menjaga batin ini juga sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Karena apabila Bapak Ibu punya 4 kebutuhan pokok itu, ditambah lagi Bapak Ibu punya kedudukan, punya penghormatan, punya kemewahan, punya segala-galanya tanpa kekurangan. Akan tetapi, jikalau Bapak Ibu memiliki batin, memiliki hati yang tidak tenang, khawatir, takut, cemas, galau, gelisah, stres, 4 kebutuhan pokok dan kemewahan yang lainnya tidak begitu berguna. Tidak mampu mengatasi masalah batin. Akan tetapi kalau batin kita tenang, batin kita damai, ketika susah sedikit, ketika ada masalah sedikit, kita akan mampu mengatasinya dengan tenang. Lalu bagaimana cara menenangkan batin? Sang Buddha sudah menawarkan, Sang Buddha sudah menunjukkan Dhamma sebagai obatnya, Dhamma sebagai solusinya. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu, ada seorang dokter
Buddhis. Suka sosial. Dan juga menjadi pengurus wihara dan suka baksos kesehatan. Suatu hari sakit, satu penyakit bisa disembuhkan, muncul penyakit lain. Penyakitnya itu lagi, muncul lagi, sembuh, ada lagi penyakit yang lain. Akhirnya menjadi stroke. Yang tadinya ketika menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit bisa menyembuhkan dan mengobati orang banyak. Tetapi ketika dia sendiri duduk dan berbaring di ranjang, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri. Akhirnya apa? Yang tadinya punya pengetahuan untuk mengobati orang lain, tahu segala obat untuk segala penyakit, punya kedudukan, punya kemewahan, punya gelar, tak mampu membuatnya tenang. Tidak sungguh-sungguh bisa membuat dirinya tenang ketika sedang jatuh sakit. Akhirnya apa? Bukan memanggil kepala rumah sakit. Apa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Bante. Untuk apa? Baca parita. Artinya apa? Selain punya 4 kebutuhan pokok dan kemewahan lainnya, yang sungguh-sungguh bisa menenangkan kita, yang sungguh-sungguh dapat menolong kita adalah kebajikan. Seorang dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Akhirnya membutuhkan resep dari Sang Buddha. Membutuhkan obatnya Sang Buddha, yaitu Dhamma. Dhamma tidak mampu menyembuhkan penyakit tubuh jasmani. Tetapi Dhamma obat untuk batin kita. Ketika batin kita terobati, ketika batin kita sembuh dari ketakutan, sembuh dari kekhawatiran, sembuh dari kecemasan, sembuh dari loba, dosa, dan moha, maka apapun yang terjadi pada tubuh akan mampu kita terima dengan baik. Karena sifat dari tubuh jasmani ini memang tidak bisa dipertahankan. Kita tidak bisa menolak penyakit. Kita tidak bisa menolak perubahan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mendewasakan batin kita dengan praktek kebajikan supaya bisa menerima perubahan itu dengan baik. Itu sebabnya berbuat kebajikan adalah harta sejati yang dapat melindungi kita kemanapun kita pergi. Itu sebabnya ini kesempatan yang baik bagi kita
bagi Anda semua, karena datang untuk menciptakan apa itu bahagia. Datang untuk menabung kebajikan sebagai harta sejati. Sedang berusaha untuk mempraktekkan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dan sekarang kita sedang berada di penghujung tahun. Cobalah untuk sejenak melihat ke dalam diri kita masing-masing. Yang biasanya 24 jam mata daging kita melihat keluar, menilai, mengevaluasi kesalahan-kesalahan orang lain. Cobalah malam ini lihat dan evaluasi diri masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Apa yang sudah berguna, apa yang tidak berguna. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Hal-hal yang baik itulah yang mestinya dipertahankan dan diperbanyak. Apa yang kurang baik, cobalah untuk ditinggalkan. Kita masih punya kesempatan. Karena kita masih mampu menikmati kehidupan ini. Kita masih diberikan untuk bernafas. Coba bayangkan, ketika masa-masa yang menakutkan, awal COVID, banyak orang yang tidak mampu bertahan, banyak orang yang tidak mampu melewati masa itu. Tetapi kita hari ini menjadi pahlawan, bisa melewati masa-masa yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya mengatakan masih ada kesempatan. Jangan lupa diri. Jangan malas untuk melakukan perubahan. Sang Buddha dalam salah satu sutta menyampaikan 5 orang pembawa pesan. Yang pertama, pesan pertama dibawakan oleh seorang bayi yang baru lahir. Pernah melihat bayi? Pernah ya? Bayi yang pertama kali dilahirkan itu tentu saja akan menangis. Menangis dengan sekencang-kencangnya. Itu dia membawa pesan. Memberitahu kepada kita bahwa berada di dalam kandungan selama 9 bulan atau 10 bulan itu tidak enak. Kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Bahkan ketika bayi itu dilahirkan, masih menggantungkan hidupnya pada orang lain. Mandi, makan, pakai baju, berjalan. Begitu lemah dan tak berdayanya seorang bayi. Begitu kita melihat bayi, kita hanya memandang atau mungkin memberikan hadiah, kemudian pergi begitu saja, tanpa memahami pesan yang ingin disampaikan kepada kita.
Sebenarnya tidak hanya bayi itu yang merasakan penderitaan, tetapi kita juga merasakan hal yang sama, namun sudah kita lupakan. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang bijaksana melihat penderitaan ini dan berusaha untuk tidak dilahirkan lagi. Dengan cara sedikit demi sedikit mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini. Yang kedua, dibawakan oleh orang yang lanjut usia. Pesan itu dibawakan oleh orang yang lanjut usia. Ketika kita melihat orang tua, apa yang muncul dalam benak kita? Kasihan. Tetapi apakah kita pernah merenungkan bahwasannya saya juga akan menjadi tua? Yakin atau tidak, percaya atau tidak, saya juga akan menjadi tua. Nah, sebelum menjadi tua itulah apa yang mesti saya lakukan. Sebagai seorang Buddhis, tentu berusaha melakukan kebajikan sedikit demi sedikit. Karena kita yang hari ini merasa muda juga akan menjadi tua. Jangan menunggu tua untuk melakukan kebajikan. Karena ketika tua tidak sekuat hari ini. Ada rematik lah, ada asam urat lah, ada kolesterol lah, sakit pinggang lah, sakit kepala lah. Ketika semua sudah sakit, tidak mudah untuk tenang melakukan kebajikan. Orang sekarang duduk di atas kursi begini, tetap sakit. Tangan tidak bisa diam itu karena sakit, pegal-pegal, ya kesemutan. Itu juga sakit. Apalagi nanti kalau usia tua, sudah benar-benar punya penyakit, tidak bisa tenang melakukan kebajikan. Nah, sebelum kita tua, mari kita melakukan perubahan. Menabung sedikit demi sedikit. Yang ketiga, pesan dibawakan oleh orang sakit. Ketika Bapak Ibu dan biasanya kalau melihat orang sakit, apa yang muncul? Kasihan. Masih muda kok sakit. Tapi apakah kita pernah merenungkan dalam batin kita? Oh iya, suatu hari nanti saya juga akan sakit. Sebelum saya sakit, saya akan berusaha untuk melakukan kebajikan. Jangan menunggu sakit baru minta orang lain bacakan parita. Jangan menunggu sakit baru ingat parita. Jangan menunggu sakit baru ingat wihara Dhammasuka. Jangan menunggu sakit baru berbuat kebajikan. Sebelum kita sakit, mari kita menabung sedikit demi sedikit. Jangankan kita sakit, Bapak Ibu, ketika kita sehat, banyak sekali rintangan-rintangan untuk melakukan kebajikan. Apalagi ketika kita sakit, tidak mudah. Tidak mudah. Jangankan sakit yang parah. Ketika Bapak Ibu mencret saja. Mau meditasi, sakit perut. Mau baca parita, sakit perut. Apalagi kanker. Apalagi tumor. Oleh karena itulah, sebelum kita sakit, mari kita sadar
bahwa suatu saat nanti saya akan sakit. Sebelum saya sakit, saya akan melakukan hal-hal yang baik. Pesan yang keempat dibawakan oleh orang yang mati, orang yang meninggal. Ketika kita ke rumah duka, Bapak Ibu pergi ke rumah duka, cobalah untuk tidak hanya mengucapkan, turut berduka cita, tetapi cobalah untuk merenungkan, oh iya, saya juga akan mati. Saya juga akan menjadi hal yang sama seperti mendiang. Di Wihara Dhammaratna itu di sampingnya ada makam. Ketika saya bangun pagi, lihatnya apa? Pemandangan makam-makam yang gede-gede. Seperti Gunung Rinjani. Itu selalu mengingatkan, oh iya, saya juga akan menjadi leluhur. Sebelum saya menjadi leluhur, saya akan berusaha untuk membuat batin saya luhur. Biasanya kalau melihat orang meninggal, mengatakan kasihan. Seolah-olah kita ini paling kuat, paling hebat dan tidak akan mati. Sebagaimana mayat itu, demikian juga saya. Sebelum saya mati, saya akan berusaha untuk menjadi baik. Berlatih menjadi baik. Karena ketika kita mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Iya kalau punya jasa. Kemudian orang lain akan banyak datang untuk bacakan parita. Tapi kalau tidak punya jasa, tidak ada orang yang akan datang. Pesan yang terakhir dibawakan oleh narapidana. Narapidana memberitahu kepada kita bahwa hidup di dalam penjara itu tidak bebas dan tidak enak. Terbatas. Sehingga para narapidana itu memberitahu kepada kita, jaga perilakunya, jaga perbuatannya, agar supaya tidak menjadi narapidana, agar tidak masuk penjara. Mungkin hari ini kita bebas secara jasmani, tetapi kita dipenjara secara batin. Dipenjara oleh apa? Loba, dosa, dan moha. Sehingga kita tidak leluasa. Kita tidak bisa bebas. Kita tidak bisa bahagia. Dijajah, dipenjara oleh kebencian, oleh keserakahan, oleh kebodohan batin. Kalau kita mau bebas, maka kita harus sedikit demi sedikit melatih untuk melepas loba, dosa, dan moha. Sehingga kita akan damai di mana saja. Tidak diikat oleh loba, dosa, dan moha. Inilah 5 orang pembawa pesan yang mungkin tiap hari dan kita pernah berjumpa, namun kita abaikan. Jarang yang mau belajar, jarang yang mau memahami pesan yang disampaikan. Tetapi mereka-mereka yang baik dan bijaksana akan menerima pesan-pesan yang disampaikan ini. Sehingga apa? Dia akan lebih berhati-hati, berusaha, berlatih menjadi orang baik. Ingat, para atlet, orang-orang yang hebat, itu bisa menjadi atlet, bisa menjadi orang hebat karena berlatih tanpa henti. Kalau tidak berlatih, maka tidak akan menjadi orang-orang yang terlatih. Demikian juga dengan Sang Buddha dan para siswanya.
yang sudah mencapai tataran kesucian. Beliau-beliau itu bisa menjadi seorang arhanta, seorang arhat, karena berlatih siang dan malam tanpa henti. Siang dan malam tanpa henti. Hingga mencapai kebebasan abadi. Nah kita, mungkin seminggu sekali. Itu kalau tidak alpa. Kalau alpa, seminggu nggak datang-datang. Ingat Bapak Ibu, kita yang semakin hari semakin tua. Usia kita semakin bertambah. Kalau kita semakin tua, seperti yang saya katakan, tidak mudah untuk melakukan kebajikan. Mau baca parita, kadang matanya sudah tidak bisa baca. Mau mendengarkan dhamma, terkadang kemampuan mendengarnya sudah berkurang. Mau datang ke wihara, jalan juga sudah susah. Mau bermeditasi, tubuh sudah oleng. Jadi, sekarang adalah kesempatan yang terbaik. Hari ini adalah kesempatan yang terbaik untuk melakukan perubahan, untuk berlatih menjadi orang yang baik. Seperti halnya mempraktekkan dana. Tadi Bapak Ibu bermeditasi berapa menit? Ketika Bapak Ibu bermeditasi, memancarkan pikiran-pikiran yang baik, mendoakan orang lain, mengharapkan orang lain untuk bahagia. Dan juga tadi membacakan syair-syair permohonan maaf. Jika ada kesalahan melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, semoga saya dimaafkan. Kurang lebih seperti itu. Cobalah itu tidak hanya berlaku di masalah ini, tetapi dibawa pulang dan diingat-ingat, diucapkan, diingat-ingat, dan diaplikasikan, dilakukan. Maka hari-hari kita akan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Itu bagian dari dana. Dengan penuh sukarela, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, mendoakan orang lain dan memaafkan orang lain. Itu bagian dari dana. Dan tujuan kita mempraktekkan dana yang tertinggi adalah untuk melepas. Latihan melepas. Melepas kemelekatan dalam batin kita. Karena sejatinya apa yang kita miliki, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, itu akan dilepaskan. Kedudukan, gelar, keluarga, pasangan, termasuk tubuh kita ini akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak berlatih melepas, maka kita akan melekat sejadi-jadinya. Kemudian, sila, menjaga sila dengan baik. Sang Buddha mengajarkan ini untuk menyelamatkan kita. Bukan suatu paksaan, bukan suatu larangan. Lebih kepada Anda yang melakukan, Anda yang mendapatkan. Kalau boleh saya bertanya, ada yang mau dibunuh di sini? Ada yang mau sakit-sakitan? Ada yang mau usianya pendek? Ada yang mau kehilangan? Ada yang mau diselingkuhi? Ada yang mau dibohongi? Ada yang mau difitnah?
Ada yang mau jadi orang bodoh, orang idiot? Tidak ada. Jika kita menginginkan kelahiran dan kehidupan saat ini, memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang rupawan, tubuh yang tampan, tubuh yang cantik, cobalah untuk merawat sila dengan baik. Orang yang memiliki usia pendek karena mungkin dulu tidak menjaga sila pertama. Orang yang mudah kehilangan mungkin tidak menjaga sila kedua. Dan seterusnya. Kalau kita menjaga sila moral dengan baik, dengan sungguh-sungguh, banyak orang yang senang kepada kita. Dan tidak perlu berhias yang berlebihan, Anda akan terlihat cantik. Anda akan terlihat tampan. Karena sudah dirias dari dalam batin masing-masing. Pernah melihat seorang sayalai, bikuni, atasilani? Apakah mereka punya rambut? Punya alis yang panjang? Pernah pakai make up? Make up yang namanya yang dipoles-poles, poles sini, poles sini, poles sini. Itu apa namanya? Make up. Pernah melihat seorang sayalai menggunakan itu? Mau datang ke wihara nih, ceramah abhidhamma nih, sebelum itu dulu poles-poles. Pernah? Tapi ketika melihat beliau-beliau, apakah kelihatan anggun? Kelihatan menarik? Kelihatan energik? Dulu, ketika saya belum pernah bertemu dengan seorang atasilani, saya itu takut dengan kain putih. Tetapi ketika datang ke salah satu wihara, yang atasilaninya itu sekian banyak, dan bajunya putih-putih, tidak ada yang pink, tidak ada yang merah, putih semua. Seketika takut saya dengan kain putih hilang. Kenapa? Karena yang menggunakannya adalah anggun-anggun. Perilakunya terkendali, ucapannya terkendali, dan pikirannya terkendali. Padahal mereka tidak punya rambut yang di-rebonding, yang diluruskan, tidak punya alis, tidak punya anting, tidak punya gelang, tidak pakai hand body, tapi kok bersinar. Kenapa? Karena sudah dirias dari dalam dengan menjaga perbuatan, ucapan, dan pikiran. Ketika Bapak Ibu mempraktekkan sila, berupaya menjaga sila dengan baik, Bapak Ibu akan disukai orang lain. Bahkan tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk akan senang terhadap Anda. Yang ketiga, berupaya mengembangkan batin. Mengembangkan batin ini sebagai jantung dari ajaran Sang Buddha. Karena apa yang membuat kita menderita dan bahagia itu adalah batin kita sendiri. Apa yang membuat kita bahagia dan menderita itu adalah batin kita sendiri, pikiran kita sendiri. Pikiran ini adalah pemimpin, pelopor dari segala sesuatu. Oleh karena itulah, ketika kita ingin damai dan bahagia, cobalah untuk berusaha mengembangkan batin kita menjadi lebih baik dan berkualitas dengan bermeditasi. Aduh, Bante, meditasi susah. Nah, kemarin itu ada di sini jadwal meditasi. Yang datang 10 atau 11 orang. Ketika sudah selesai, berkurang 2. Artinya apa?
sangat sedikit untuk menyukai meditasi. Mungkin Bapak Ibu tadi sebelum datang ke wihara mandi dan berkaca-kaca di depan cermin. Mandi hanya mampu membersihkan bagian luar dari tubuh kita, tapi tidak mampu membersihkan batin kita. Demikian juga ketika Bapak Ibu bercermin segede apapun, hanya akan mampu menampakkan kotoran yang ada di luar diri kita, tetapi tidak mampu menampakkan kekotoran batin kita. Hanya ketika kita bermeditasi, kita akan mampu membersihkan dan melihat kotoran-kotoran batin kita, seperti loba, dosa, dan juga moha. Susah Bante nggak punya waktu untuk bermeditasi. Bohong. Kita punya waktu 24 jam. Kerja mungkin dari pagi hingga sore. Ketika di kantor, atau di toko, atau di tempat kerja, atau di rumah, atau di dapur, tidak selamanya sibuk. Mungkin tangannya sibuk, tapi mulutnya tidak. Ketika di tempat kerja atau di sekolah, membicarakan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Menggosipkan orang lain. Ada waktunya. Tapi ketika diajak bermeditasi, jawabnya apa? Gak punya waktu. Padahal meditasi itu bisa dilakukan di setiap waktu, di mana saja, dan kapan saja. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bermeditasi. 5 menit saja. Cukup 5 menit tapi konsisten setiap hari tanpa alpa. 5 menit kebanyakan Bante tadi saja enggak sampai 5 menit. Bagi Bapak Ibu, 5 menit ini bagi. Bagi 2 deh. Pagi mungkin 2,5 menit, malam 2,5 menit. Masih susah Bante. Bagi 3 deh. Pagi berapa? 2 menit mungkin. Siang, waktu jam istirahat 1 menit. Malam 2 menit. Daripada di kantor atau di toko atau di pasar atau di dapur atau di ruang tamu atau di rumah. Begitu banyak waktu yang terbuang-buang untuk hanya melihat-lihat, hanya membicarakan orang lain. 5 menit nggak cukup. Bermenit-menit bahkan berjam-jam. Satu topik selesai, cari topik yang lain. Oh ya, tetangga ini selesai, tetangga itu yang dibicarakan. Cari topik sebanyak-banyaknya. Tidak bosan. Tapi kalau diajak meditasi, sedikit saja sudah melelahkan. Tapi Bapak Ibu, kalau 5 menit ini konsisten, itu luar biasa. 1 bulan hitung saja 30 hari. 5 menit kali 30, 150 menit. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kali 5? Ayo matematikanya. Kali 5. 1825 menit dalam setahun. Berawal dari berapa menit? 5 menit. Di Salatiga ada seorang Bante bertanya, siapa yang mampu meditasi 5 menit? Nggak ada yang angkat tangan. 1 menit, di antara sekian banyak umat Buddha yang datang, hanya 1 yang angkat tangan. Yang lain ketawa. Menertawakan yang 1 menit. Akhirnya Bantenya bilang apa? Daripada Anda yang banyak ini tidak melakukannya, lebih baik yang 1 menit, tapi melakukannya. Ketika kita konsisten, maka itu akan mampu mengubah kehidupan kita. 5 menit kita sadar dengan nafas kita.
di sana ada kedamaian. Kenapa orang marah? Karena tidak sadar. Sadarnya ketika setelah marah. Ada yang pernah dimarahi pasangan? Kenapa pasangannya marah? Karena pasangannya tidak sadar. Coba kalau sadar, dia nggak akan marah. Sadarnya setelah apa? Setelah pukul, setelah marah-marah, setelah mencaci maki baru sadar. Oh iya, kasihan pasangan saya. Kasihan suami saya, kasihan istri saya. Coba sadar setiap saat. Nggak akan marah-marah. Meditasi itu di mana saja. Ketika berjalan, ketika di atas kendaraan, itu juga meditasi. Kalau di wihara, itu hanya latihan. Meditasi yang sesungguhnya adalah di luar sana. Kenapa begitu? Karena kalau ketika meditasi di Dhammasala, di tempat retret meditasi, mau ngantuk, mau tidak fokus, nggak jadi masalah. Bahayanya kecil. Mungkin kalau ngantuk, jidatnya ketemu keramik, udah lecet sedikit, nggak apa-apa. Nyawanya nggak hilang. Tapi coba kalau Anda di luar sana membawa kendaraan tidak fokus, tidak punya sati, tidak punya perhatian, bisa nyawa melayang. Ngantuk sedikit, bisa mati. Tidak sadar sedikit, lengah sedikit, begitu banyak kotoran batin yang muncul. Jadi, meditasi yang sesungguhnya adalah ketika kita melatih perhatian, melatih kesadaran di setiap saat. Baik itu ketika kerja, ketika di wihara, ketika di mana saja. Berusaha untuk sadar, menyadari segala hal yang terjadi dalam batin dan jasmani kita. Ketika kita mempraktekkan dana, sila, dan samadhi, di setiap saat kita sedang berupaya menggunakan sisa-sisa kehidupan kita dengan baik dan bijaksana. Ingat, janganlah menyia-nyiakan harimu, apakah sedikit atau banyak. Karena setiap malam yang berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Malam ini adalah malam yang terakhir. Yang kita sadari hanyalah usia kita bertambah 1 tahun. Tapi jarang yang mau menyadari bahwa usia kita telah berkurang 1 tahun. Banyak orang bahagia ketika momen ulang tahun. Tahunya usianya bertambah dan tunggu kue atau kado-kado dari orang lain. Sadarnya adalah usianya bertambah, tapi jarang yang mau menyadari bahwa usianya bertambah 1 tahun. Berkurang 1 tahun. Dan kita 1 tahun lebih dekat dengan kematian. Kita bahagia menyambut kematian. Coba nanti ketika ulang tahun, pesan tulisan jara damomhi, jarang anatito, biading damomhi, biading anatito. Supaya apa? Supaya sadar. Janganlah sombong. Janganlah merasa kuat. Hari ini kita kuat, hari ini kita sehat. Belum tentu besok kita masih kuat dan sehat. Oleh karena itulah, mari kita berupaya di setiap detik, di setiap momen. Selama kita bisa, janganlah menunda waktu. Ketika punya waktu, punya kesempatan, mari lakukan kebajikan. Untuk siapa? Untuk Anda masing-masing. Untuk Anda sendiri. Ini renungan yang saya sampaikan. Ingat, jangan pernah berhenti berlatih menjadi orang baik. Kalau kita berhenti, kapan kita akan menjadi orang-orang yang terlatih? Terima kasih. Semoga Anda diberkahi kesehatan, usia panjang, kekuatan, dan kebahagiaan. Semoga semuanya damai dan bahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jam berapa? Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilahkan nanti untuk angkat tangan dan maju ke depan. Namun bagi yang ingin bertanya secara tertulis, silahkan menuliskan pertanyaannya di secari kertas yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Nanti saya akan mengambil pertanyaan tersebut. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian. Kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilahkan. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita nyanyikan lagu Biarkan Damai di Hatiku pada halaman 64. Di kala ku gundah, daku ingat pudar. Di kala ku goyah, hanya damai penopang jiwaku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha. Ingin ku laksanakan semua dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Kita mulai kembali pada paragraf kedua. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha. Ingin ku laksanakan semua dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku.
selamanya seumur hidupku. Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Silakan. Malam Bante, salam namo budaya Bante. Bante, saya mau tanya tentang kebahagiaannya Bante ya. Guru Agung kita kan sebelum jadi sama Sang Buddha, bukankah dia seorang Buddha itu sudah mendapatkan kebahagiaan? Pertanyaan saya, dia turun ke dalam dunia ini untuk sengaja mau menyelamatkan manusia karena melihat banyak penderitaan, atau dia memang turun untuk menyempurnakan dia sendiri karena bisa sampai gelar sama Sang Buddha gitu. Karena Guru Agung kita kan udah mencapai tertinggi gini, bisa mengajarin ke alam Brahma, itu berarti alam Buddha juga kan. Makasih Bante. Ya, terima kasih. Ya, memang sebelum menjadi Buddha, beliau memang bahagia. Punya segala-galanya. Bahkan istananya saja 3. Karena di India 3 musim. Di setiap musim itu punya istana. Apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang? Seperti yang saya sampaikan, kalau Bapak mendengarkan dan memperhatikan, kebahagiaan apapun di dunia ini tidak sungguh-sungguh memuaskan, tidak sungguh-sungguh menyelamatkan, tidak sungguh-sungguh memberikan seperti apa yang kita harapkan. Kalau boleh saya bertanya, selama ini apa yang membuat Bapak bahagia hidup di dunia? Misalnya, punya uang. Bapak bahagia ketika punya uang. Tetapi ketika uangnya habis, kebahagiaannya juga habis. Makanya ketika Pangeran Siddhartha menyadari itu, bertemu dengan usia tua, melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat petapa, muncul dalam batinnya, buat apa saya punya segala-galanya apabila tidak mampu mengatasi, tidak mampu mengobati usia tua, sakit, dan mati. Tidak ada artinya sama sekali. Akhirnya beliau ketika melihat samana, melihat petapa yang begitu anggun, yang begitu cerah, beliau ingin mencari obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Sehingga tidak mengalami yang namanya usia tua, sakit, dan mati itu lagi. Bagaimana caranya? Tidak lahir lagi. Tidak lahir lagi. Nah, beliau pergi meninggalkan semuanya untuk mencari obat itu, yaitu Dhamma. Ada sebuah kisah tentang apa yang dimiliki. Ada seorang petapa dari pegunungan mau masuk sebuah kota. Dari pegunungan, petapa ini hanya membawa 1 tas yang isinya beberapa baju dan segelas beras putih dan 1 tongkat. Berjalan menuju kota. Nah, sebelum masuk gerbang kota, ada perampok. Merampok harta
si petapa tua. Tidak jauh dari petapa tua ini dirampok, ada ibu-ibu yang sedang menangis. Tentu ibu ini melihat petapa tua itu diambil hartanya. Minta tasnya. Kalau tidak kasih, kata perampok, saya akan membunuh Anda. Dikasih tas. Dikasih tongkat. Dikasih segala-galanya. Dengan santai sang petapa tua itu terus melanjutkan perjalanan menuju gerbang kota. Nah, ketika berpapasan dengan sang ibu yang sedang menangis tersendu-sendu dengan gelisah, dengan bersedih, mungkin gegana. Kemudian karena begitu melihat petapa tua sudah kehilangan barangnya tapi tidak merasa sedih, bertanya, "Petapa tua, kenapa kamu tidak sedih ketika sudah hilang semuanya? Padahal barang-barang Anda sudah dirampok. Sekarang Anda tidak punya segala-galanya." Dengan penuh senyum petapa tua bilang dan bertanya balik, "Ibu kenapa bersedih?" "Oh, saya bersedih karena saya mencintai suami saya yang tidak lama meninggal. Karena menaruh bahagia pada suaminya, menaruh cinta pada suaminya. Suaminya meninggal, bahagianya juga ikut hilang, ikut pergi. Karena dia selama hidupnya menaruh bahagia sama suaminya." Oh begitu. Kalau Anda demikian, Anda telah menyia-nyiakan air mata yang demikian banyak. Anda menangis, Anda akan menderita sepanjang masa. Karena Anda telah menaruh bahagia sama sesuatu hal yang mengalami perubahan. Tetapi beda dengan saya, sang petapa tua menjawab. Saya tidak bersedih sama sekali karena saya tidak menaruh kebahagiaan, tidak menaruh rasa damai, tidak menaruh rasa sukacita sama apa yang saya miliki yang telah diambil oleh sang perampok. Tetapi kedamaian, kebahagiaan, ketentraman itu ada di dalam diri saya yang tidak bisa dirampas oleh orang lain. Ketika apapun yang saya miliki yang ada di luar diri saya, kebahagiaan yang ada di dalam batin ini juga tidak ikut hilang, tidak ikut pergi. Itu sebabnya saya tidak merasa menderita, saya tidak merasa bersedih, karena kebahagiaan itu ada di dalam batin saya sendiri, yang tidak bisa dirampok oleh siapapun. Kurang lebih seperti itu ketika Pangeran Siddhartha punya segala-galanya, tetapi menyadari bahwa segala-galanya itu tidak mampu mengobati usia tua, sakit, dan mati. Yang mampu mengobati kita adalah dhamma, kebajikan yang kita lakukan. Itu sebabnya Sang Buddha mencari kebahagiaan sejati dengan meninggalkan kebahagiaan duniawi. Pergi mencari obat supaya tidak tua, supaya tidak sakit, dan supaya tidak mati. Akhirnya beliau menjadi Buddha, dan hingga hari ini kita masih bisa membaca, kita masih bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang ditemukan oleh Sang Buddha, dhamma yang telah ditemukan oleh Sang Buddha. Kita masih hidup di dunia. Kita masih membutuhkan harta duniawi untuk menjadi sarana, untuk menjadi alat, supaya kita bisa bertahan lama, hidup sebagai manusia. Tapi jangan terlena, jangan lupa, karena semua itu tidak sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah harta kebajikan. Anak-anak, kita bahagia, Anda bahagia punya anak-anak. Tapi ketika meninggal dunia, anak-anak bilang apa? Selamat jalan mas, selamat jalan pak, saya balik ya.
Mobil menjadi milik anak-anak. Rumah menjadi rebutan anak-anak. Harta benda menjadi rebutan anak-anak. Apa yang Anda bawa? Kain bekas. Saya pernah bertanya, kenapa ini tidak dikasih kain baru yang masih bungkusan? Kenapa tidak dikasih pakaian baru yang masih merek, yang masih bungkusan? Oh, Bante nanti tidak dikenal. Kasih pakaian lama saja supaya dikenal. Kasihan amat. Udah meninggal, dikasih pakaian bekas lagi. Kasihan amat. Rumah yang mewah dikasih apa? Rumah-rumahan. Kasihan amat sudah berjuang beli Alphard, beli BMW, ketika meninggal dikasih apa? Mobil-mobilan. Ketika mau dikremasi atau dimakam, pakainya merek mobil apa? Tulisannya apa? Gede sekali, bilang apa? Ambulan. Dikasih apa? Uang-uangan. Ketika semua itu dikasih, dibakar lagi. Tapi ada satu yang kurang. Nanti ketika melihat orang lain itu, kasih tahu ya. Masa dikasih mobil tapi tidak dikasih pom bensin? Pernah nggak lihat pom bensin di rumah duka? Mobil ada, pesawat ada, sepeda motor ada. Tapi pom bensin selama ini belum dibuat. Bagaimana mau isi bensin? Nanti kasih tahu ya. Itu kenapa Sang Buddha bukannya sudah bahagia. Sang Buddha Pangeran Siddhartha bahagia secara duniawi, tapi tidak secara hati. Karena masih takut, masih gelisah, tidak akan mampu untuk mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Itu sebabnya kita datang ke sini. Karena kita takut mati. Karena kita sadar bahwa harta duniawi tidak mampu menyelamatkan kita. Apa yang mampu? Kebajikan. Terima kasih. Sudah jam 7:30. Kasihan yang nganter saya. Oke, baik, demikian tanya jawab dari Yang Mulia Bante dan ceramah dari Yang Mulia Bante. Yang Mulia Bante, sekarang tanggal 31 Desember, akhir tahun. Boleh nggak Bante kita minta Bante untuk bacakan kami parita blessing untuk menghadapi akhir tahun ini supaya kita menyongsong tahun baru yang lebih cemerlang. Terima kasih Yang Mulia Bante. Ya baik, mari dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, Bapak Ibu bersikap anjali, beraditana, bertekad di depan altar Sang Buddha untuk berusaha berlatih menjadi orang baik. Sebenarnya setiap tahun adalah baik, setiap hari adalah baik, apabila hari-hari itu diisi dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran yang baik. Tetapi kalau hari itu menjadi buruk karena diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, oleh karena itulah malam hari ini mari Bapak Ibu bertekad untuk terus berlatih menjadi orang yang baik. Semoga semuanya memperoleh kesehatan, karena kalau kita sehat akan ada usia yang panjang. Kalau ada usia yang panjang, akan banyak kesempatan untuk berlatih, untuk berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita ada usia panjang, akan ada kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, segala rintangan yang ada dalam kehidupan ini. Kalau kita mampu melewati semua itu, maka akan ada kebahagiaan. Bahagia secara hati, bahagia secara jasmani. Semoga semuanya selalu sehat, damai, dan bahagia.
Sabitiyo vivajantu sapparo vinasantu mate bhavantu antarayo sukhi dikayuko bhava abhivadanasi Niyasani cang vodha pacayino cataro dhammang vadanti ayuwanno sukhang balang te atalada sukita virulha buddha sasane aroga sukita hota sahasabbe hinyatibi Jayanto bodhiyang mole sakyanang nandiwadano ewang tuang wijayoho hijaya sujaya manggale aparajita palan kesiyase patawipo kare abise sapabudanang agapato pamodati sunna katang sumanggalang supabatang suhutitang sukano sumoho toca suyitang brahmacari supadakina kaya kamang waca kamang padakinang padakina mano kamang pandiya te padakina padakina nikat wanalabhanta te padakine Bhavatu sapa manggalang rakhantu sapa dewata sapa buddhanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sapa manggalang rakhantu sapa dewata Sapa dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sapa manggalang rakhantu sapa dewata Sapa sanghanubhavena sada soti bhavantu te Terima kasih Yang Mulia Bante. Demikian sesi ceramah dhamma dari Yang Mulia Bante. Kami